Hai semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Anggap aja kita lagi belajar kelompok santai nih buat persiapan ujian statistik. Jadi, siapin catatan kalian karena hari ini kita bakal ngebongkar habis materi tentang uji hipotesis. Gak usah panik duluan denger kata statistik, karena aku janji kita bakal bikin materi ini jadi super masuk akal dan pastinya menyenangkan buat dipelajari. Coba bayangin deh, pernah gak sih kamu ngerasa porsi makanan di tempat favoritmu tiba-tiba dikurangin sama penjualnya, terus kamu berusaha mati-matian buat ngebuktiin itu ke temenmu? Nah, uji hipotesis itu sebenarnya persis kayak gitu. Ini bukan cuma coretan matematika rumit di papan tulis, tapi lebih kayak pekerjaan detektif di kehidupan sehari-hari, di mana sekedar tebakan aja nggak cukup, kita butuh bukti yang kuat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu uji hipotesis? Mari kita buka catatan dosen kita dan mulai dari konsep yang paling dasar. Pertama-tama, kita harus bisa ngebedain antara hipotesis biasa dan hipotesis statistik. Hipotesis biasa itu ibarat dugaan mentah aja. Kayak misal kamu bilang, kayaknya besok bakal hujan deh. Tapi di dunia statistik, dugaan kita nggak boleh asal sebut. Dugaan itu harus spesifik dan ngomongin parameter data, entah itu rata-rata, varians, atau proporsi. Jadi, tebakan tadi berevolusi nih, menjadi sesuatu yang lebih presisi. Misalnya, rata-rata curah hujan besok adalah sekian milimeter. Nah, itulah yang namanya hipotesis statistik. Terus, gimana caranya dugaan spesifik tadi bisa beneran berubah jadi sebuah uji hipotesis? Gini, hipotesis statistik yang udah kita buat itu wajib diuji secara empiris. Artinya, kita nggak bisa cuma modal debat kusir doang. Kita harus benar-benar turun tangan dan pakai data nyata buat ngebuktiinnya. Proses pengujian dugaan yang berdasarkan angka dan data inilah yang secara sah kita sebut sebagai uji hipotesis. Lanjut ke bagian 2, mengambil keputusan dengan data. Sekarang, sebagai sebuah grup belajar, wajar banget kalau kita nanya, terus buat apa sih kita repot-repot ngitung ginian di dunia nyata? Nah, tujuan utama dari semua kebingungan matematis ini adalah ngebantu kita ngambil keputusan. Coba bayangin, ada mahasiswa yang lagi galau berat harus milih opsi A, B, atau C. Manfaat utama dari uji hipotesis ini adalah ngasih kita pijakan untuk ngambil keputusan yang solid berdasarkan pola data, bukan cuma sekedar insting, tebak-tebakan, apalagi lempar koin. Data benar-benar nyelamatin kita dari keraguan. Bagian 3 nih, pertarungan H0 melawan H1. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Di dalam cerita detektif statistik kita, ada dua karakter utama yang bakal terus-terusan bertarung. Karakter pertama kita sebut hipotesis 0 atau gampangnya H0. H0 ini adalah dugaan awal kita, semacam status quo yang membosankan. Kalau ditarik ke dunia detektif, H0 ini tuh ibarat alibi dari tersangka yang bilang, semuanya normal-normal aja kok, nggak ada yang berubah. Ini asumsi standar kita sebelum penyelidikannya benar-benar dimulai. Di sudut seberang, ada penantangnya, hipotesis alternatif atau H1. Ini dia teori detektif kita yang baru dan jauh lebih menantang. H1 adalah hal yang emang benar-benar lagi berusaha keras kita buktiin. Jadi, kalau kita curiga ada sesuatu yang nggak beres atau ada perubahan dari kondisi normal yang membosankan tadi, kita bakal ngerumusin kecurigaan itu di dalam H1 ini. Poin krusialnya yang harus kalian ingat, H0 dan H1 ini adalah dua kutub yang sangat berlawanan. Mereka bertarung secara langsung. Intinya, kalau yang satu terbukti benar, yang satunya lagi pasti salah. Sesimpel itu. Oke, kita masuk ke bagian 4. Uji satu atau dua arah? Karena sekarang kita udah kenal sama karakternya, kita harus nentuin aturan main buat pertarungan mereka. Gimana cara nentuin apakah kita harus pakai pengujian satu arah atau dua arah? Ingat, ada satu aturan emas mutlak di sini. H0 itu selalu mengandung unsur sama dengan. Tandanya bisa berupa sama dengan persis, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Mari kita ambil contoh kotak susu 250 ml. Kalau kita cuma pengen ngecek apakah isi susunya beneran 250 ml persis atau enggak, kita bakal pakai uji dua arah, karena kemungkinannya ada dua. Isinya bisa lebih atau bisa juga kurang. Tapi kalau dari awal kita udah spesifik curiga isinya pasti kurang dari 250 ml, nah kita harus merancang pengujian satu arah. Arahnya selalu ngikutin bentuk tanda di H1 ya. Terakhir, bagian kelima. Kasus detektif sehari-hari. Cukup ngomongin teori, sekarang waktunya kuis kilat buat ngetes insting detektif kelompok belajar kita. Yuk, terapkan rumus-rumus tadi ke misteri kehidupan nyata. Kasus pertama nih, langsung dijawab ya. Seorang dokter paru-paru mengklaim kalau proporsi orang yang kena kanker paru akibat merokok itu jumlahnya lebih dari 30%. Coba kalian tebak, ini masuknya uji satu arah kiri, satu arah kanan, atau dua arah? Jawabannya adalah pengujian satu arah kanan.
Kenapa begitu? Karena dokter tadi pakai kalimat spesifik lebih dari 30%. Klaim ini langsung masuk ke hipotesis alternatif atau H1 karena nggak ada unsur sama dengannya. Simbolnya lebih besar kan? Nah, ujung panah simbol lebih besar itu nunjuk ke kanan. Makanya ini jadi uji arah kanan. Gampang kan? Tapi beda ceritanya kalau klaimnya kayak detak jantung manusia itu persis 60 kali per menit. Karena bahasanya persis, otomatis itu masuk uji dua arah. Lanjut ke kasus kedua, dan ini rasanya agak kayak serangan personal ya buat kita. Dosen kita bilang, rata-rata nilai ujian mahasiswanya tidak ada yang lebih dari 70. Waduh, pesimis banget ya bapaknya. Nah, kira-kira klaim dosen kita ini harus diuji pakai cara apa? Cara kita meletakkan klaim dosen tadi itu menarik banget loh. Tidak ada yang lebih dari 70, itu kan secara logika sama persis artinya dengan kurang dari atau sama dengan 70. Ingat aturan emas kita tadi? Karena ada kata sama dengan, klaim dosen itu masuknya ke H0. Otomatis, lawannya, yaitu H1, yang isinya adalah harapan kita sebagai mahasiswa buat ngebuktiin dia salah, menjadi nilai rata-rata lebih besar dari 70. Karena tanda di H1 kita itu lebih besar, ini balik lagi jadi pengujian satu arah kanan ya. Yuk kita patahin ekspektasi dosen kita. Kasus kuis terakhir nih, dan mungkin yang paling relate sama kehidupan kita. Teman kita, Andi, lagi kesal karena ngerasa ditipu. Dia beli minuman kaleng yang di kemasannya tertulis 200 ml, tapi dia yakin banget isinya kurang dari itu. Nah, pengujian apa yang paling pas buat ngebantuin Andi? Bener banget. Ini udah pasti pengujian satu arah kiri. Kecurigaan utamanya Andi kan spesifik kurang dari 200 ml. Karena klaim dia ini sama sekali nggak mengandung tanda sama dengan, posisinya langsung masuk ke H1 dengan tanda kurang dari. Ujung tandanya nunjuk ke arah kiri, jadi kasus Andi resmi harus diuji secara satu arah sisi kiri. Sekarang si Andi punya landasan matematis yang sah buat komplain ke pabriknya. Gimana? Siapa sangka ya ternyata statistik bisa sedekat dan serelevan ini sama kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, menguji hipotesis itu cuma cara yang lebih terstruktur aja buat ngumpulin bukti demi memvalidasi kecurigaan atau teori baru yang kita punya. Dari urusan sepele kayak komplain isi kaleng minuman, sampai ngebuktiin kalau kita ini mahasiswa cerdas ke dosen, data adalah senjata utama kalian. Jadi, misteri sehari-hari apa nih yang bakal kalian bongkar habis ini pakai data? Semoga sesi pembahasan yang singkat ini bikin kalian makin pede 100% buat ngadepin ujian nanti ya. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya. Pernah nggak sih klien dihadapkan pada keputusan besar, terus mikir, ini tuh beneran berdasarkan fakta atau cuma asumsi doang ya? Nah, di panduan visual kali ini, kita bakal mengubah matematika pengujian hipotesis yang mungkin kedengarannya agak menyeramkan ya, jadi semacam mesin pembuat keputusan yang super objektif. Ini beneran cara paling ampuh buat misahin fakta keras dari sekedar tebak-tebakan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari bahas konsep dasar dan ngenalin yang namanya resiko kesalahan tipe I dan IE. Terus, kita pelajari 5 langkah pengujiannya, dan pastinya kita bakal langsung tes mesin keputusan ini pakai contoh dunia nyata, sebelum ditutup sama cara ngehindarin kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Sip, kita masuk ke bagian pertama ya, konsep dasar dari uji hipotesis. Kalau dipikir-pikir, uji hipotesis itu ibarat ruang pengadilan tertingginya dunia sains loh. Di satu sisi kita punya hipotesis 0 atau H0. Ini tuh mirip banget sama prinsip praduga tak bersalah. Pokoknya kita selalu berasumsi nggak ada perbedaan, atau semuanya masih sama aja kayak sebelumnya. Tapi di sisi lain, ada hipotesis alternatif atau H1. Dia ini posisinya kayak jaksa penuntut yang dengan yakin bilang, enggak, ini beneran ada perbedaannya loh. Tapi tunggu dulu, sebelum hakim ngetuk palu, kita butuh standar pembuktian kan? Disinilah masuk yang namanya taraf signifikansi atau alfa. Sederhananya, ini adalah batas toleransi resiko maksimal kita. Biasanya sih, di dunia penelitian, standarnya dikunci di angka 5%. Artinya apa? Artinya kita cuma rela ambil resiko maksimal 5% aja untuk bikin keputusan yang salah dari data kita. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal kenalan sama risiko kesalahan tipe I dan tipe I. Ya, namanya juga sistem buatan manusia, pasti nggak ada yang 100% sempurna kan? Kesalahan tipe A itu kejadian kalau kita menolak H0, padahal sebenarnya H0 itu benar. Ini persis kayak kita masukin orang yang nggak bersalah ke penjara. Nah, sebaliknya, kesalahan tipe B itu pas kita gagal nolak H0, padahal dia salah. Ibaratnya nih, kita malah ngelepasin penjahat beneran buat bebas berkeliaran. Kedua resiko ini benar-benar harus kita awasi secara ketat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih prosedur operasional, langkah-langkahnya?
Sebenarnya gampang banget, cuma ada 5 langkah. Pertama, kita tentuin dulu H0 dan H1-nya. Kedua, tetapkan batas toleransi kesalahan, si alfa tadi. Ketiga, kita biarin matematika yang kerja buat ngitung statistik ujinya. Keempat, kita cari tahu mana zona bahayanya atau wilayah kritis. Dan kelima, baru deh kita tarik kesimpulan yang murni objektif. Sekarang, coba kita intip apa yang terjadi di langkah ketiga. Rumus kayak uji Z ini kerjanya bener-bener jelas loh. Dia cuma ngambil rata-rata sampel kita, dibandingin sama asumsi awal kita tadi, terus dibagi sama standar error. Hasil akhirnya, kita bakal dapat sebuah skor statistik yang nunjukin dengan pasti seberapa jauh sih bukti data kita melenceng dari status quo. Nah, masuk ke langkah keempat, kita nentuin yang namanya wilayah kritis. Bayangin, ini kayak garis batas yang beneran ada di medan tempur data kita. Garis ini bisa di sebelah kiri, kanan, atau di dua-duanya, tergantung klaim kita. Aturannya super tegas, kalau skor uji Z yang kita hitung tadi, nyebrang lewatin garis ini dan masuk ke zona bahaya, itu artinya bukti kita udah kuat banget. Di titik itu, kita bisa dengan pede menolak hipotesis nol. Cukup ya teorinya? Sekarang di bagian keempat, mari kita bawa mesin keputusan ini buat test drive di dunia nyata. Coba bayangin skenario ini. Ada sebuah sekolah yang ngaku-ngaku, oh rata-rata nilai ujian siswa kami itu 75 loh. Sebagai pengamat yang kritis, kita pastinya pengen ngetes dong, klaim ini beneran sesuai fakta lapangan nggak sih, berdasarkan sampel siswa yang baru aja kita kumpulin. Terus kita masukin nih data mentah kita ke mesin uji Z. Kita punya sampel 36 siswa. Dari data itu, ternyata rata-ratanya 78, dengan simpangan baku 6. Nah, karena kita cuma pengen ngecek apakah nilainya ini berbeda, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari 75, kita pakai pengujian dua arah. Garis batas kritisnya kita pasang di plus-minus 1,96. Begitu kita hitung, boom, mesin uji Z kita ngeluarin angka yang mantap banget, 3. Coba dipikir-pikir, angka 3 ini kan jelas ngelewatin ambang batas 1,96 yang kita pasang tadi ya, yang artinya dia masuk lurus ke wilayah kritis. Jadi putusannya apa? Kita secara resmi menolak hipotesis nol. Artinya, emang beneran ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kenyataan dan klaim sekolah tadi. Buat test drive kedua kita, coba kita lihat ke dunia bisnis. Ada pabrik yang mengklaim kalau produksi harian mereka udah meningkat nih, tembus di atas standar lama mereka yang 100 unit per hari. Ingat ya, di sini fokus kita adalah mencari peningkatan, bukan cuma sekedar perbedaan angka. Lagi-lagi kita siapin bukti-buktinya. Kita pantau selama 25 hari sebagai sampel, dan ternyata rata-rata produksi barunya dapat di 105 unit sehari dengan simpangan baku 10. Karena kita cuma fokus ngelihat peningkatan di atas 100, kita pakai uji satu arah. Jadi batas kritis kita sekarang dipasang di angka 1,645. Setelah dimasukin ke rumus, kita dapat skor Z sebesar 2,5. Nah, angka 2,5 ini kan dengan gampang banget ngelewatin ambang batas 1,645 kita. Sekali lagi, bukti data masuk dengan mulus ke wilayah kritis. Ini ngebuktiin secara objektif kalau produksi pabrik tersebut emang benar-benar udah naik secara signifikan. Jadi klaim pabriknya beneran terbukti. Masuk ke bagian kelima dan terakhir kita. Walaupun mesin ini canggih, kita tetap harus hati-hati biar nggak kejebak sama kesalahan pengujian. Mesin pengujian ini emang luar biasa. Tapi, kesalahan manusia bisa bikin semua hasilnya jadi nggak valid. Kalian harus banget hindarin dosa-dosa fatal statistik, kayak salah milih jenis uji atau sengaja ngubah hipotesis setelah kalian ngintip datanya. Tapi tahu nggak apa kesalahan pemula yang paling parah? Yaitu bilang kalau hipotesis nol itu diterima. Jangan pernah ya. Di statistik kita itu cuma bisa gagal menolak hipotesis nol. Kita nggak pernah mengesahkan status quo, kita cuma bilang kalau bukti saat ini belum cukup kuat buat ngancurin status quo tersebut. Dan ini bawa kita ke filosofi inti dari seluruh pembahasan kita. Angka, formula, dan garis wilayah kritis, semua ini tuh sebenarnya adalah tameng terkuat kita buat ngangkis bias dan asumsi subjektif kita sendiri. Uji hipotesis ini benar-benar nyingkirin tebak-tebakan dan mastiin keputusan kita berdiri kokoh murni di atas fakta. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Nanti, pas kalian dihadapin lagi sama keputusan yang super penting, apakah kalian bakal tetap bergantung sama firasat doang? Ataukah kalian udah siap ngebiarin data yang jujur berbicara buat ngungkap fakta yang sebenarnya? Pilihan ada di tangan kalian. Halo semuanya, selamat datang di sesi masterclass kita hari ini. Boleh sambil nyantai aja, siapkan catatan atau minuman favorit kalian, karena kita bakal belajar sesuatu yang lumayan seru dan pastinya sangat aplikatif di dunia nyata.
Kita akan membedah tuntas tentang uji hipotesis rata-rata. Jangan khawatir kalau kedengarannya agak rumit di awal, karena saya akan memandu kalian langkah demi langkah sampai benar-benar paham. Pada video ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis rata-rata. Materi ini penting untuk memahami pengambilan keputusan statistik. Mari kita pelajari secara bertahap agar mudah dipahami. Agenda kita hari ini cukup padat, tapi terstruktur. Mulai dari konsep dasar, rumus dan aturan main, lanjut bedah soal untuk uji Z dan uji T, lalu kita bahas tips anti salah, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasar uji hipotesis. Sebenarnya, apa sih uji hipotesis itu? Singkatnya, ini adalah cara formal dan ilmiah untuk membuktikan apakah sebuah klaim itu benar atau salah, tentunya dengan menggunakan data yang valid. Nah, ada 3 aturan utama dalam pengambilan keputusan nih. Jadikan hipotesis alternatif atau H1 sebagai kompas kalian. Kalau H1 menggunakan tanda tidak sama dengan, kita harus melihat kedua arah. Jadi, kita tolak H0 jika nilai mutlak statistik uji lebih besar dari nilai kritis. Kalau H1 tandanya lebih besar, kita fokus ke sisi kanan saja. Dan kalau H1 lebih kecil, arahkan ke sisi kiri, yaitu ketika nilai statistik uji lebih kecil dari minus nilai kritis. Sangat logis kan peraturannya? Lanjut ke bagian kedua, rumus dan aturan main. Setelah tahu cara mengambil keputusan, sekarang waktunya kita kumpulkan alat-alatnya dan pahami aturan mainnya. Ini dia persimpangan jalan yang jadi penentu nasib perhitungan kita. Kunci utamanya itu cuma ada pada satu variabel, yaitu simpangan baku populasi atau yang sering dilambangkan dengan sigma. Kalau nilai sigma ini diketahui dari soal, jalan kalian lurus saja pakai uji Z. Tapi kalau sigma ini misterius atau tidak diketahui dan kebetulan sampel kalian itu kecil alias di bawah 30, kalian wajib banting setir menggunakan uji T. Ingat baik-baik ya aturan emas ini. Dan inilah bentuk rumusnya. Secara struktur, keduanya itu mirip banget sebenarnya. Kita cuma mengurangkan rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis, lalu membaginya dengan standar error. Tapi, perhatikan deh variabel pembaginya. Uji Z memakai sigma, yang artinya simpangan baku dari seluruh populasi. Sedangkan uji T memakai huruf S kecil, yang merupakan simpangan baku dari sampel saja. Jangan sampai tertukar ya. Masuk ke bagian ketiga, bedah soal uji Z. Teori sudah dikuasai, alat tempur juga sudah siap. Sekarang, mari kita masuk ke workshop kita dan coba bedah kasus pertama secara langsung. Coba kita lihat contoh dari sebuah perusahaan lampu. Langkah pertama selalu identifikasi dulu datanya. Rata-rata klaim perusahaan atau mu0 adalah 800 jam. Dari pengujian, rata-rata sampel atau X-bar adalah 788. Jumlah sampel atau N adalah 30. Nah, simpangan baku populasinya atau sigmanya diketahui dengan jelas nih, yaitu 40. Terakhir, dengan batas toleransi error atau alpha tertentu, kita diminta menguji apakah umur lampu ini benar-benar sama dengan 800 jam atau ternyata tidak. Oke, di langkah 2 kita pilih rumusnya. Mengingat aturan persimpangan jalan kita tadi, karena sigma diketahui sebesar 40, maka tidak ada keraguan lagi ya. Kita wajib dan harus menggunakan statistik uji Z. Sekarang, mari kita masukkan angkanya pelan-pelan ke dalam rumus. Nilai Z sama dengan 788 dikurang 800 dibagi dengan 40 per akar 30. Selisih di bagian atas adalah minus 12. Kalau kita hitung pembaginya, kita akan dapatkan hasil akhir Z hitung sebesar minus 1,643. Tenang saja, angka minus itu sangat normal kok. Itu cuma menunjukkan posisinya ada di sebelah kiri kurva. Nah, tiba saatnya kita ambil keputusan di langkah keempat. Karena ujinya 2 arah, kita pakai nilai mutlak. Nilai mutlak dari minus 1,643 adalah 1,643. Angka ini ternyata lebih kecil dari batas nilai kritis kita, yaitu 2,054. Artinya apa? Artinya kita gagal tolak H0. Dalam bahasa sehari-hari, data dari 30 sampel lampu tadi belum cukup kuat untuk membantah klaim si perusahaan. Umur lampunya secara statistik terbukti masih berkisar di angka 800 jam. Lanjut ke bagian keempat, bedah soal uji T. Kalian sudah berhasil menaklukkan uji Z, tapi di dunia nyata seringkali kita tidak punya akses ke data populasi yang lengkap. Mari kita hadapi tantangan berikutnya. Di kasus kedua ini, kita menguji soal kadar nikotin rokok. Dan ceritanya agak berbeda. Sampel yang diuji cuma 8 batang, jadi N sama dengan 8. Rata-rata sampelnya 4,2 mg.
Dan perhatikan ini, kita hanya punya simpangan baku dari sampel tersebut, yaitu S kecil sama dengan 1,4. Berdasarkan batas error yang ditetapkan, kita ingin menguji, apakah benar kadar nikotinnya sudah melebihi batas 3,5 mg? Masuk langkah kedua, pemilihan rumus. Seperti yang mungkin sudah kalian tebak, karena nilai sigmanya tidak ada, ditambah lagi sampel kita sangat kecil, cuma 8 batang rokok, maka kita otomatis harus menggunakan statistik uji T. Mari kita hitung di langkah ketiga. Masukkan angkanya ke rumus T. 4,2 dikurang 3,5 dibagi 1,4 per akar 8. Selisih rata-ratanya adalah 0,7. Setelah kita bagi dengan standar error sampel di bagian bawah, kita dapatkan nilai T hitung sebesar 1,414. Langsung saja kita ke interpretasi akhir. Nilai T hitung kita, yaitu 1,414, ternyata masih jauh lebih kecil dari nilai kritisnya yang ada di angka 2,998. Kesimpulannya? Ya, sekali lagi kita gagal tolak H0. Artinya, temuan kadar 4,2 mg dari 8 batang rokok sampel tadi belum bisa jadi bukti yang cukup kuat untuk menuduh bahwa seluruh produksi rokok kadar nikotinnya melebihi 3,5 mg. Biar makin mantap pemahamannya, kita bahas satu soal lagi ya. Kali ini tentang waktu daftar mahasiswa menggunakan sistem komputer yang baru. Klaim awalnya, waktu daftar itu memakan waktu lebih dari 50 menit. Lalu diambil sampel 12 mahasiswa dengan rata-rata waktu 42 menit dan simpangan baku sampel sebesar 11,9. H1 kita di sini adalah kurang dari 50, jadi kita akan melakukan pengujian ke arah kiri. Coba kita konfirmasi dulu rumusnya. Betul sekali. Kondisinya sama persis dengan soal rokok sebelumnya. Sigma populasi tetap misterius dan sampelnya tergolong kecil, hanya 12 orang. Jadi, fix kita pakai uji T lagi. Kita substitusi angkanya ya. Nilai T sama dengan 42 dikurang 50 dibagi 11,9 per akar 12. Di bagian atas kita dapat minus 8. Setelah dibagi dengan penyebutnya, kita temukan hasil akhir T hitung sebesar minus 2,33. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Angka minus 2,33 itu posisinya jauh lebih kecil atau lebih ke kiri dibandingkan nilai kritis kita yang ada di minus 1,796. Keputusannya adalah tolak H0. Akhirnya, kita menolak H0 secara realitas. Ini kabar gembira loh. Ini membuktikan bahwa sistem pendaftaran yang baru memang terbukti secara statistik sukses memangkas waktu daftar mahasiswa menjadi kurang dari 50 menit. Kita masuk ke bagian kelima, tips dan kesalahan umum. Luar biasa, kalian sudah melewati 3 studi kasus dengan sangat baik. Tapi, sebelum kalian menghadapi ujian atau tugas nyata, ada beberapa hal krusial yang wajib saya sampaikan supaya kalian tidak kena jebakan. Sebagai pengajar, saya jujur sering banget ngelihat mahasiswa terpleset di 3 titik ini. Pertama, selalu baca soalnya pelan-pelan. Pastikan kata-katanya itu mengarah ke simpangan baku populasi atau cuma dari sampel. Kedua, kalau sigma tidak ada, jangan langsung buru-buru hajar pakai rumus T. Cek dulu huruf N alias jumlah sampelnya berapa. Dan terakhir, selalu bayangkan arah kurvanya. Pastikan H1 kalian mengarah ke tanda yang benar supaya kalian tidak salah saat mengambil keputusan akhir. Dan sampailah kita di bagian ke-6, yaitu kesimpulan. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung materi. Kalian sudah membedah logika pengambilan keputusan, membongkar rumus, dan mengaplikasikannya ke berbagai masalah nyata. Pada akhirnya, statistik itu sebenarnya sedang bercerita melalui deretan angka. Jadi, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa penentuan rumus sangat bergantung pada data yang diketahui. Terus latihan agar semakin mahir. Jangan cuma dihafal rumusnya, tapi pahami maknanya. Nah, setelah paham konsep keren ini, coba deh lihat scaling kalian. Klaim iklan produk apa sih yang kira-kira paling ingin kalian uji kebenarannya hari ini? Seru kan? Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya ya. Halo semuanya, selamat datang di analisis materi kita. Pernah nggak sih Anda dengar klaim suatu produk yang kedengerannya terlampau fantastis, terus Anda mikir, ini beneran atau cuma trik marketing doang ya? Nah, di sesi kali ini kita bakal ubah rumus statistik yang kelihatannya ribet jadi alat sakti buat ngambil keputusan. Kita bakal buktikan mana mitos dan mana fakta, murni pakai data. Yuk, langsung aja kita mulai. Peta perjalanan kita hari ini simple aja. Kita bakal mulai dari konsep dasar, lanjut ke arah pengujian, gimana memilih uji yang pas, masuk ke prasyarat uji F, lihat kasus dunia nyata, dan terakhir kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar.
Gimana sih cara kita pakai data dari dua kelompok sampel berbeda buat ngebuktiin sebuah klaim secara objektif? Coba bayangin, hipotesis 0 atau H0 ini kayak asas praduga tak bersalah di pengadilan. Ini adalah status quo-nya, titik awal yang selalu punya tanda sama dengan. Di sisi lain ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, ini tuh beban pembuktiannya. Disinilah kita berusaha nunjukin kalau ada perbedaan yang spesifik, entah itu tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Sebagai detektif data, kita jelas butuh jaring pengaman kan? Jaring pengaman kita di sini adalah taraf signifikansi, yang biasa kita sebut alpha. Alpha ini ngebatasin risiko kita secara nggak sengaja menghukum si status quo tadi, pas sebenarnya dia nggak salah. Biasanya, batas risikonya kita patok di angka 5% atau 1% aja. Kita pastinya nggak mau dong sembarangan nolak status quo tanpa bukti yang benar-benar kuat. Lanjut ke bagian 2, arah pengujian. Kalau hipotesisnya udah dapet, kita harus tahu kemana harus nyari buktinya. Tergantung klaim yang lagi diselidiki, pengujian ini bisa ngarah ke 3 jalan. Kalau cuma mau cari tahu ada bedanya atau enggak, kita pakai uji 2 arah. Kalau fokusnya nyari sebuah peningkatan, kita pakai 1 arah sisi kanan. Nah, kalau nyari batas maksimum atau penurunan, kita cek sisi kiri. Arah ini tuh krusial banget, karena bakal nentuin di mana posisi wilayah penolakan kita nantinya. Masuk ke bagian 3, memilih uji yang tepat. Pas lagi ngadepin tumpukan data mentah yang baru, pernah mikir gak sih gimana cara para ahli statistik tahu persis rumus mana yang harus dipakai duluan? Intinya gini, kalau Anda kebetulan punya kekuatan super dan tahu pasti nilai standar deviasi dari keseluruhan populasi, Anda berhak pakai uji Z yang super presisi itu. Tapi kan realitanya nggak gitu. Di dunia nyata, kita hampir selalu cuma punya data sampel. Dan itulah kenapa uji T jadi senjata andalan kita sehari-hari. Bagian 4, prasyarat krusial, yaitu uji F. Tunggu dulu. Sebelum buru-buru melompat ke uji T, ada satu pos pemeriksaan wajib yang harus kita lewati, namanya uji F. Uji F ini tugasnya ngecek apakah kedua sampel kita variansnya seragam atau homogen. Kalau iya, aman, kita bisa maju pakai pool t-test standar. Tapi kalau beda, nah kita harus ganti haluan pakai versi yang sedikit lebih kompleks, yaitu uji T Welch. Nggak boleh asal tabrak ya. Bagian 5. Kasus dunia nyata. Waktunya kita pakai topi detektif buat ngetes klaim-klaim ini. Kasus pertama nih. Ada sebuah pabrik yang pede banget ngeklaim kalau kabel A buatan mereka setidaknya 12 kg lebih kuat dari kabel B. Coba kita bedah bukti mentahnya. Kita punya 50 sampel dari masing-masing kabel, lengkap dengan rata-rata kekuatan dan standar deviasinya. Kita bakal pakai langkah terstruktur tanpa kompromi. Tentuin dulu hipotesisnya, pastikan varian seragam pakai uji F, hitung tes statistik gabungannya, terus bandingin hasilnya sama batas kritis pengujian. Dan inilah hasilnya. Dari perhitungan kita, dapatlah nilai T hitung sebesar 2,60. Karena batas kritis kita di uji sisi kiri ini ada di 1,66, nilai hitung ini ternyata jatuh jauh di dalam wilayah penolakan. Bukti matematisnya benar-benar jelas. Kita harus menolak hipotesis 0. Kita resmi membongkar klaim perusahaan tadi. Data nunjukin kalau selisih kekuatan kabel mereka sama sekali nggak mencapai 12 kg seperti yang diklaim. Lanjut ke kasus kedua dari dunia laboratorium. Peneliti penasaran kalau konsentrasi substrat kimia dinaikin dari 1,5 jadi 2,0 molar, bisa nggak sih mempercepat reaksi lebih dari 0,5 unit? Standar keamanannya sangat ketat nih, pakai alfa 1%. Sayangnya, setelah dihitung, nilai tes statistiknya cuma dapat 1,50. Angka ini gagal ngelewatin ambang batas kritis kita yang ada di 2,485. Artinya, kita gagal menolak hipotesis 0. Kasus ini ngasih lihat poin filosofis yang brilian banget di statistik. Gagal menolak hipotesis 0 itu bukan berarti status quo-nya mutlak benar. Itu murni karena dengan data yang ada sekarang, kita cuma kekurangan bukti yang cukup buat ngedukung klaim alternatif si peneliti. Buat ngelengkapin poin keputusan kita, di kasus langka di mana kita beneran tahu persis standar deviasi populasinya, uji Z ngasih hasil penolakan yang super cepat dan tegas. Lihat aja skor Z-nya yang masif di angka 4,22 ini, jauh banget melampaui nilai kritisnya. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Kesimpulan. Kita udah navigasi kerangka keputusannya dari awal sampai akhir. Tapi, apa dampak praktisnya? Langkah-langkah ketat ini tuh fondasi dari etika ilmiah. Ini yang mencegah pabrik ngejual kabel jelek ke pasaran,
mastiin obat-obatan baru beneran lebih efektif dari placebo, dan ngebuktiin apakah metode belajar baru bener-bener ngasih dampak positif buat siswa. Tapi ingat ya, hasil matematis itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Angka-angka ini harus selalu dipasangkan sama konteks dunia nyata, akal sehat, dan pemahaman yang pas soal seberapa besar sih efeknya di lapangan. Menguasai konsep ini tuh bukan sekedar buat dapat nilai A di ujian, tapi buat nuntut akuntabilitas di dunia sekitar kita. Jadi, besok-besok kalau Anda lihat klaim fantastis dari sebuah iklan, gimana nih cara Anda bakal pakai kekuatan data buat nyari kebenarannya? Semoga analisis kita hari ini bisa jadi bekal yang tajam buat Anda ya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana caranya peneliti bisa membuktikan secara ilmiah kalau suatu obat, perlakuan, atau bahkan sekedar ganti jenis ban benar-benar bawa perubahan yang nyata? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas caranya. Hari ini, kita akan belajar bareng langkah demi langkah gimana menguji hipotesis rata-rata dua populasi, khususnya buat sampel dependen atau pengamatan berpasangan. Kita bakal bahas dari konsep paling dasar sampai cara ngitung dan narik kesimpulannya. Di materi kita hari ini, kita punya alur yang seru nih. Kita bakal mulai dari konsep dasar dua sampel, kenalan sama jenis-jenis hipotesisnya, masuk ke rumus statistik uji T, dan pastinya biar makin nempel, kita bakal bahas satu contoh soal tentang ban radial dari awal sampai ketemu kesimpulan akhirnya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, yaitu ngebahas konsep dasar dari dua jenis sampel. Di dunia statistik ada perbedaan mendasar banget nih antara sampel independen dan dependen. Kalau sampel independen, bayangin kita lagi ngebandingin berat rata-rata ayam negeri sama ayam kampung. Itu kan dua kelompok yang unitnya beda, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, tapi fokus utama kita sekarang adalah yang sampel dependen atau pengamatan berpasangan. Di sini kita pakai subjek atau unit yang sama persis, tapi diukur dua kali untuk ngelihat efek dari sebuah perlakuan atau treatment. Contoh gampangnya, kita mau ngecek efisiensi BBM di satu mobil yang sama sebelum dan sesudah kita ganti bannya. Jadi kendaraannya sama, cuma kondisinya aja yang diubah. Setelah paham konsep bedanya, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengujinya? Mari kita bahas 3 jenis uji hipotesisnya. Karena kita pakai sampel berpasangan, kita nggak lagi ngebandingin buah rata-rata secara terpisah ya, tapi kita murni fokus ke selisihnya, atau yang biasa disimbolkan dengan μD. Di sini ada 3 skenario. Pertama, uji dua arah. Ini dipakai kalau kita cuma pengen tahu ada bedanya atau enggak, entah itu naik atau turun. Aturannya, kita tolak H0 kalau nilai mutlak T hitung kita lebih besar dari T kritis. Terus ada uji satu arah kanan. Ini spesifik kalau kita mau buktiin selisihnya itu lebih besar. Kita tolak H0 kalau T hitung lebih besar dari T kritis. Dan yang ketiga, uji satu arah kiri. Ini dipakai buat ngebuktiin selisihnya lebih kecil. H0 ditolak kalau T hitung lebih kecil dari minus T kritis. Memahami arah ini tuh penting banget, biar nanti di akhir kita nggak salah ambil keputusan. Teori udah. Sekarang, mari kita lihat mesin di balik perhitungannya. Kita masuk ke rumus statistik per t-test. Jangan panik dulu lihat rumusnya ya. Kelihatannya aja rumit, padahal simpel kok. Intinya, buat nyari nilai T hitung, kita cuma butuh 4 komponen. Kita butuh rata-rata selisih atau D-bar, lalu dikurangi selisih yang kita hipotesiskan. Biasanya sih nilainya 0. Terus dibagi sama simpangan baku selisih yang dibagi lagi dengan akar dari jumlah sampel kita atau N. Udah sesimpel itu, cuma butuh rata-rata D, simpangan baku, selisih awal, dan jumlah sampel. Terus gimana cara dapetin rata-rata dan simpangan bakunya? Gampang banget. Rata-rata selisih itu cuma total dari semua selisih dibagi jumlah data. Nah, kalau simpangan baku, kita tinggal kurangin tiap nilai selisih dengan rata-rata selisih, dikuadratin, dijumlahin semuanya, terus dibagi N-1, dan terakhir tinggal di akar kuadrat deh. Emang kedengarannya lumayan panjang, tapi tenang aja. Pas kita praktikin pakai tabel, ini bakal kerasa jauh lebih gampang. Nah, ini dia trik rahasianya, biar nggak pusing pas ngitung. Biasakan untuk selalu nyusun data kalian ke dalam 3 kolom rapi kayak gini. Kolom pertama itu buat data sebelum, kolom kedua buat data sesudah, dan kolom ketiga secara khusus dibikin buat ngitung selisih atau D dari masing-masing baris. Kalau datanya udah masuk tabel ini, kerjaan ngitung yang panjang tadi bakal jadi terstruktur dan cepet banget. Biar nggak cuma ngebayangin teori, mari kita langsung terapin ke contoh soal. Kita akan uji performa ban radial. Coba bayangin ada seorang peneliti yang pengen nguji. Bener nggak sih, ban radial itu bikin mobil lebih hemat bahan bakar dibanding ban biasa? Ingat konteksnya ya, makin tinggi angka kilometer per liternya, berarti makin hemat. Di sini kita dikasih data dari 12 mobil. Masing-masing mobil dites 2 kali,
pakai ban yang beda. Kita bakal nguji hipotesis ini menggunakan taraf nyata 0,025. Dan tentu aja, kita pakai asumsi kalau datanya berdistribusi normal. Datanya udah ada, sekarang saatnya kita eksekusi. Kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya sampai dapat keputusan. Langkah pertama, kita harus tentuin dulu hipotesisnya. Di sini, polanya kita kurangi nilai ban biasa dengan ban radial. H0 bilang kalau rata-rata selisihnya lebih besar atau sama dengan 0, yang artinya ban radial itu nggak lebih hemat. Sedangkan H1 kita menyatakan rata-rata selisihnya kurang dari 0, alias negatif. Ini berarti nilai kilometer per liter ban radial lebih besar, alias terbukti lebih hemat. Karena kita mencari yang kurang dari 0, berarti ini adalah uji satu arah kiri. Habis itu kita tinggal ikutin sisa langkahnya. Hitung selisih D, cari rata-ratanya, hitung simpangan baku, masukin ke rumus buat cari T hitung, dan terakhir bandingin hasilnya sama T tabel. Dan setelah melakukan perhitungan dari data 12 mobil tadi, ini dia hasilnya. Kita dapetin nilai T hitung sebesar minus 2,484. Terus, kalau kita cek nilai T kritis dari tabel untuk derajat bebas 11 pada taraf nyata 0,025, angkanya adalah minus 2,201. Nah, kedua angka inilah yang bakal jadi penentu nasib hipotesis kita. Biar kebayang bentuknya, coba deh perhatiin kurva distribusi ini. Garis vertikal biru ini adalah batas T kritis kita di minus 2,201. Mengingat ini adalah uji satu arah kiri, area biru di sebelah kirinya itu adalah zona penolakan H0. Terus, lihat deh di mana letak T hitung kita yang nilainya minus 2,484 tadi. Ya, titik itu jatuh pas banget di dalam zona penolakan biru. Karena minus 2,484 itu lebih kecil dan letaknya ada di sebelah kiri dari minus 2,201, aturannya tegas banget nih, H0 kita tolak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih maknanya H0 ditolak? Ini berarti perbedaan konsumsi BBM yang kita lihat itu bukan cuma kebetulan semata. Berdasarkan data statistik yang solid ini, kita punya bukti yang cukup buat menyimpulkan bahwa secara signifikan, ban radial memang lebih hemat bahan bakar dibandingkan ban biasa pada deretan mobil tersebut. Jadi peneliti kita terbukti benar. Sebelum kita sudahi materi hari ini, yuk kita rekap dulu poin-poin utamanya biar makin ingat. Pertama, uji hipotesis berpasangan itu selalu dipakai buat ngebandingin kondisi dari unit atau subjek yang sama, tapi dikasih treatment beda. Kedua, jangan bingung sama angkanya, fokus aja murni ke selisih atau D-nya. Dan ketiga, senjata andalan kita buat nguji semua ini adalah rumus pair t-test. Kalau kalian udah hafal alurnya, mau nguji treatment apapun jadi gampang. Gimana? Ternyata ngebuktiin sesuatu secara ilmiah nggak semenakutkan kelihatannya kan? Lewat langkah-langkah yang runut tadi, hal yang tadinya kelihatan kayak angka-angka rumit bisa berubah jadi alat analisis yang masuk akal dan aplikatif banget di dunia nyata. Semoga materi ini membantu memahami uji hipotesis dengan lebih mudah. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan seru berikutnya. Pada video ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis mengenai proporsi. Materi ini penting untuk memahami cara menguji kebenaran suatu klaim populasi. Mari kita pelajari secara bertahap agar mudah dipahami. Agenda kita hari ini simpel aja. Kita akan mulai dari konsep dasar, melihat rumus-rumusnya, masuk ke inti, yaitu penyelesaian soal langkah demi langkah, lalu membahas sedikit tips untuk menghindari kesalahan umum, dan ditutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama, konsep dasar. Jadi, apa sih sebenarnya uji hipotesis proporsi itu? Intinya, ini adalah cara kita melakukan fact-checking atau mengecek kebenaran dari sebuah klaim menggunakan data real. Coba bayangkan begini, ada perusahaan farmasi yang bilang kalau obat alergi terbaru mereka bisa menyembuhkan 60% pasien. Nah, sebagai peneliti, masa kita langsung percaya gitu aja? Kan enggak ya? Kita ambil sampel, kita tes ke beberapa orang, dan metode statistik inilah yang bakal membuktikan apakah klaim 60% itu beneran valid atau cuma trik marketing aja. Di lapangan nanti kita biasanya ketemu dua kondisi. Pertama, uji satu populasi. Ini tuh kayak contoh obat alergi tadi, kita cuma membandingkan satu kelompok sama standar yang sudah diklaim. Kedua, uji dua populasi. Sesuai namanya, kita membandingkan dua kelompok yang berbeda secara bersamaan. Misalnya nih, mau membandingkan persentase kesembuhan pasien di rumah sakit A sama rumah sakit B. Logikanya sama persis kok, cuma memang hitungan matematikanya sedikit lebih panjang kalau dua populasi, karena ada dua kelompok yang harus kita perhitungkan. Lanjut ke bagian kedua, rumus-rumus utama. Jangan pusing dulu lihat tabel ini ya. Untuk satu populasi, kita cuma punya 3 arah pengujian. Pertama, uji dua sisi.
Ini dipakai kalau kita cuma pengen tahu klaimnya itu beda atau enggak. Terus ada uji pihak kanan. Coba perhatikan tanda lebih dari di H1-nya. Ini dipakai kalau kita curiga nilai aslinya itu lebih besar. Dan yang ketiga, uji pihak kiri yang pakai tanda kurang dari, ini untuk mengecek kalau hasilnya lebih kecil. Arah dari tanda inilah yang nanti menentukan apakah H0 kita diterima atau ditolak. Sekarang kalau kita geser ke pengujian dua populasi, rumusnya memang kelihatan sedikit panjang. Tapi tenang aja, intinya tetap sama. Kita cuma mencari selisih proporsi dua kelompok di bagian atas, terus dibagi sama standar error di bawahnya. Yang beda di sini, kita pakai P-topi gabungan. Maksudnya, kita tinggal menggabungkan aja total sukses dari kedua kelompok dibagi sama total sampel keseluruhan. Sangat logis kan? Supaya nanti pas berhitung nggak bingung, yuk kenalan dulu sama variabel-variabel utamanya. P0 itu klaim teori yang lagi kita uji. Kalau P-topi itu realitanya, hasil asli yang kita dapatkan dari sampel lapangan. N itu jumlah total orang atau objek survei kita. Q0 itu peluang gagal, gampang nyarinya, tinggal 1 dikurang P0. Dan terakhir ada alpha. Alpha ini batas toleransi kesalahan kita saat mengambil kesimpulan. Biasanya yang paling sering dipakai itu 0,05 atau 5%. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu langkah penyelesaian soal. Langkah pertama, dan ini wajib banget, selalu identifikasi soal. Jangan buru-buru menghitung. Kita ekstrak dulu angka-angkanya dari kasus obat alergi tadi ya. Diketahui P0-nya 0,6. Terus ukuran sampel atau N-nya 100. Dari 100 orang itu ternyata yang sembuh atau X ada 70 orang. Toleransi kesalahan atau alpanya 0,05. Nah, yang ditanya, apakah obat baru ini terbukti signifikan lebih unggul? Garis bawahi kata lebih unggul ini. Di langkah kedua, kata lebih unggul tadi jadi pemicu matematis kita. Karena lebih unggul itu artinya persentase kesembuhannya harus lebih besar dari standar 0,6, maka kita pakai uji pihak kanan. Ini keputusan yang sangat krusial, karena arah uji ini bakal menentukan rumus mana yang dipakai dan di mana letak garis batas keputusan kita nanti. Lanjut langkah ketiga, kita susun hipotesisnya. H0 itu asumsi dasar kita, yaitu proporsinya kurang dari atau sama dengan 0,6. Jadi, kita asumsikan obat baru ini efeknya sama aja atau malah lebih buruk. Nah, H1-nya proporsi lebih dari 0,6. Ini yang mau kita buktikan. Setelah itu kita cek tabel distribusi normal standar. Untuk alfa 5% di uji pihak kanan, nilai Z tabelnya itu 1,65. Ini angka batas kritis yang harus kita lewati kalau mau membuktikan obat barunya memang lebih hebat. Oke, mari kita hitung pelan-pelan. Pertama kita cari P-topi dulu. 70 orang sembuh dari 100 sampel, berarti 70 dibagi 100, dapatnya 0,7. Kedua, Q0 itu 1 dikurang 0,6, hasilnya 0,4. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ke rumus Z. Di bagian pembilang, selisih 0,7 dikurang 0,6. Terus hasilnya dibagi sama akar kuadrat dari 0,6 dikali 0,4 yang dibagi lagi dengan 100. Dan setelah matematika diselesaikan, kita mendapat nilai Z statistik sebesar 2,04. Ini dia angka hasil kerja keras kita. Tapi pertanyaannya, apa sih arti dari angka 2,04 ini? Ini dia momen pembuktiannya. Kita bandingkan nilai Z hitung tadi sama nilai kritis di tabel. Karena Z hitung kita yaitu 2,04, ternyata lebih besar dan melewati batas Z tabel yang 1,65, maka secara statistik H0 resmi ditolak. Artinya apa di dunia nyata? Artinya, angka 70% kesembuhan dari sampel tadi bukan kebetulan belaka. Kita dapat bukti kuat kalau obat alergi yang baru ini memang benar-benar lebih unggul dari obat biasa. Cukup memuaskan kan melihat rumusnya bekerja? Tapi sebelum kalian mencoba soal lain, kita bahas dulu bagian keempat, tips dan kesalahan umum. Kesalahan paling klasik yang sering banget terjadi adalah mahasiswa terburu-buru dan langsung pakai uji dua sisi buat semua soal. Padahal ini fatal. Cara benarnya, kalian harus jadi seperti seorang detektif, cari kata kunci di pertanyaannya. Kalau soalnya menanyakan apakah ada perbedaan, nah itu baru pakai uji dua sisi. Tapi kalau ada kata lebih unggul, meningkat, atau lebih besar, wajib pakai uji pihak kanan. Dan kalau ada kata kurang dari atau menurun, langsung pakai uji pihak kiri. Salah memilih arah uji akan membuat semua perhitungan kalian meleset. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, penutup. Sebagai rangkuman, ada 5 hal penting yang harus diingat.
Identifikasi dulu populasinya, temukan kata kunci arah ujinya, ekstrak variabelnya dengan teliti, hitung step by step tanpa melompat, dan terakhir, bandingkan Z hitung sama Z tabel buat menarik kesimpulan. Jadi, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa menguji proporsi itu mudah jika kita mengikuti langkah sistematisnya, terus latihan agar semakin mahir. Tapi ada satu bahan pikiran nih buat kalian. Gimana kalau ukuran sampel kita ternyata kecil banget, katakanlah di bawah 30 orang? Apakah rumus Z ini masih bisa dipakai, atau ada alat ukur statistik lain yang harus kita gunakan? Menarik untuk dipikirkan ya. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini.